Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junti, mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara. Ayo kita cari narasumbernya dulu. Yuk. Sekarang kita sudah menemukan narasumbernya, yaitu dengan Ibu siapa, Bu? Mama Haikal aja. Oh, Mama Haikal. Profesi Ibu sebagai apa, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Udah. Ibu, di sini saya bertanya-tanya tentang korupsi ya, Bu. Ibu, apa sih Ibu korupsi itu menurut Ibu nih? Korupsi itu merupakan tindakan pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri swasta, pihak lain yang berlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar. Gitu ya, Bu. Terus kenapa sih Ibu bisa korupsi? Biasanya korupsi itu terjadi karena desakan ekonomi, gaya hidup, terus biasanya itu dia tuh sebelum menjadi pejabat, dia itu sudah mengeluarkan banyak modal, ibaratnya biar kembali lagi modalnya tersebut gitu. Apa Bu kerugian negara jika banyak yang korupsi nih, Bu? Wah, kerugiannya tuh sangat banyak ya. Akibatnya apa? Perekonomian bisa hancur, dana yang seharusnya buat warga rakyat miskin masuk ke kantongnya sendiri gitu. Biasanya begitu, kebanyakan. Iya. Hukuman apa sih Bu yang pantas nih buat para koruptor nih, Bu? Seharusnya sih ya, menurut saya seharusnya hukuman untuk koruptor itu seharusnya sama seperti rakyat-rakyat yang kecil. Sekarang gini, yang buat korupsi dienakan ya, ada ruang-ruang terkhusus, sedangkan yang ibaratnya cuma maling ayam lah, sampai dikebukin, diituin sama, itulah ketidakadilannya ya, gitu. Penjara gitu ya, Bu? Iya, penjaranya harus lebih ini lagi, maksudnya lebih biar efek jerahnya tuh ada gitu. Apakah Indonesia bisa bebas dari korupsi, Bu? Menurut saya sih banyak tidaknya ya. Sekarang dari pejabat terkecil aja sekarang sudah dimanfaatin, apalagi yang pejabat yang dewasa gede gitu ya. Menurut saya mah susah kalau tidak dari diri sendiri, dari pejabat itu sendiri, susah untuk menghilangkan korupsi itu. Untuk bebas ya, Bu? Untuk bebas itu. Baik, Ibu, wawancaranya sudah, Bu, segitu doang ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Baik, wawancaranya sudah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Fadilah. Di sini saya akan mewawancarai Imelda Korina sebagai salah satu karyawan di sebuah minimarket. Hai Imel. Hai, Bagaimana kabarnya Imel? alhamdulillah baik. Imel, di sini aku akan sedikit wawancara atau nanya ya tentang korupsi. Bagaimana Imel bersedia? Bersedia. Kamel, sepengetahuan email atau pendapat email, korupsi itu apa sih? Korupsi itu tindakan ilegal yang menyalahgunakan kekuasaan secara sepihak sih, kalau menurut aku. Terus, menurut kamu apa kerugian negara jika korupsi? Beban biaya buat kita masyarakat di bawah itu bakalan terus memuncak sih karena koruptor. Terus, kondisi korupsi di Indonesia tuh kayak gimana? Apakah sudah membaik? Apakah sangat memprihatinkan? Atau gimana? Kalau dibilang membaik sih enggak, cuman dibilang memperhatikan juga enggak. Ya di tengah-tengah sih. Itu sih tergantung dari dari para yang berwenang. Dia kalau misalkan terus kayak merasa dia berwenang, maka kayak yang di bawah tuh akan terus merasa tertindas karena kewenangan dia gitu sih. Terus, sepengetahuan email, penyebab tindakan korupsi itu apa? Salah satunya yang email tahu. Ya gara-gara pejabat yang serakah sih, karena dia semakin serakah, semakin atas
jabatannya semakin berwenang, semakin serakah gitu. Kayak gak ada rasa puas gitu ya. Iya, nggak bakal ngerasa puas karena kalau misalkan kita makin tinggi jabatan justru makin ngerasa kita tuh hidupnya serakah gitu sih. Apa hukuman di Indonesia yang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku? Sesuai gak? Misalkan kayak koruptor-koruptor yang ada sekarang tuh udah pantas gak sih hukumannya kayak gitu? Kalau menurut Ina sendiri sih enggak, soalnya justru yang berwenang itu dia ditindaklanjutinnya itu cuma-cuma karena dia berwenang, punya kekuasaan. Nah sebaliknya yang kita masyarakat biasa yang cuman hal sepele aja dipermasalahannya panjang gitu. Kayak istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Ya itu mungkin pembahasan ini. Iya. Terus yang terakhir Mel, apakah Indonesia bisa bebas dari korupsi? Belum tahu ya, kayaknya sih masih belum bisa sih, soalnya Susah gitu makin ya. serakah orang tuh makin kita kayak nggak ngerasa cukup. Ya karena mereka punya rasa keinginan yang cukup tinggi ya, apalagi Iya. dengan adanya kayak gaya hidup, lifestyle kayak gitu kan. Apalagi sekarang kan ya, sekarang Iya. kan kita juga lagi susah uang, terus juga Pandemi gini ya. ya yang susah-susah, yang enggak Oke, cukup. Oke, Mel, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yomofik Azriani, mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana Jakarta, akan melakukan sebuah wawancara bersama teman saya yaitu Ibu Bidan Wita terkait masalah korupsi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Teh Wita. Iya Pika. Maaf ya Teh, mengganggu waktunya dulu sebentar. Saya ingin melakukan wawancara ya Teh tentang korupsi. Teh tahu nggak sih apa itu korupsi? Korupsi tindakan ilegal yang untuk memperkaya diri sendiri, Oh, berarti merugikan ya buat orang lain. merugikan rakyat dan negara pastinya ya kan? Iya. Terus Teh tahu nggak sih siapa aja gitu yang korupsi itu? Politisi, anggota DPR, PNS, pegawai swasta juga bisa. Kira-kira menurut Teteh kenapa sih mereka tuh bisa melakukan korupsi? Karena ya, untuk memperkaya diri sendiri, Mungkin serakah ya? serakah, bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terlalu tinggi mungkin ya. Oh iya. Jadi beda kelas sama kita. Terus menurut Teteh kira-kira kerugian negara jika ada yang korupsi itu gimana sih? Kerugian negara ya bisa merugikan dari faktor ekonomi, tidak akan berjalan dengan lancar ya dia ya. Mungkin yang kaya semakin kaya ya Teh ya. Yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin deh kayak lagu. Oh iya Teh, kira-kira nih menurut Teteh hukuman yang pantas buat orang koruptor itu apa sih? Hukum mati aja deh. Hukum mati ya? Hmm. Karena mungkin hukum penjara sama uang masih belum cukup ya. Kalau penjara masih bisa dimanipulasi ya deh. Contohnya banyak sekali juga ya yang cuma 2 tahun kayak gitu. Mungkin lebih baik ya hukuman seumur hidup, paling rendah mungkin ya, paling beratnya hukuman mati biar para koruptor jerah. Lalu menurut Teh Wita, apakah di Indonesia bisa bebas korupsi? Bisa jika para pejabatnya takut dengan Tuhan. Oh iya, karena sekarang sudah tidak takut dengan hukum ya. Hukum itu tidak mempan sekarang ya. Terima kasih ya Teh atas waktunya ya. Teman-teman semuanya, tadi adalah cuplikan video wawancara saya bersama teman saya terkait masalah korupsi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Irfan, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Ayo ikuti saya mencari narasumbernya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke narasumber saya.
Kalau begitu kita mulai sekarang ya. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Namanya Pratama Manda, Pekerjaannya apa? sebagai petugas lab di Universitas Bakti Kencana. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Kak ya. Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Kakak, apa sih korupsi itu? Korupsi itu adalah tindakan pidana yaitu dengan mengambil uang negara. Yang Kakak tahu, siapa sih tokoh di Indonesia yang pernah korupsi? Setahu saya sih Setia Novanto. Terus, kalau menurut Kakak, kenapa dia bisa korupsi? Mungkin ya faktor ekonomi dia yang ingin terlihat mewah di keluarganya atau di lingkungannya. Terus selanjutnya, apa sih kerugian negara yang disebabkan karena korupsi? Kerugian negara yang disebabkan korupsi itu biasanya utang-utang negara, karena kan itu kan korupsi itu adalah uang negara dan dia ambil, sedangkan Indonesia ini sedang banyak terlilit utang dengan negara-negara lain. Terus, kalau menurut Kakak nih, hukuman yang sesuai buat para koruptor itu apa? Hukumannya itu yaitu penjara seumur hidup sih. Hmm, Terus pertanyaan selanjutnya, apa Indonesia bisa bebas korupsi? Bisa asalkan pejabat-pejabatnya dan terutama bagian KPK lebih menelusuri siapa aja yang melakukan korupsi di Indonesia. Terus terakhir nih Kak, apa harapan Kakak ini untuk Indonesia ke depannya? Ya itulah hilangnya koruptor-koruptor di Indonesia dengan cara dihukum seumur hidup. Terus ya semoga utang-utang negara bisa dibebaskan lah. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya ya Kak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi wawancara yang sudah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Itulah tadi video dari wawancara kelompok kami. Kesimpulannya adalah semua narasumber yang sudah kami wawancarai sebagian besar sudah mengerti apa itu korupsi, siapa yang korupsi, kerugian negara apa jika ada yang korupsi, dan hukuman yang menurut mereka setimpal untuk mereka para koruptor di negara ini, dan apakah Indonesia bisa bebas korupsi. Mereka sudah dapat memberikan tanggapannya. Mohon maaf apabila dari kelompok kami terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.